Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Kriminal 2016. Film ini bercerita tentang seorang pria pembunuh berdarah dingin yang sedang menjalani masa penjara. Namun di sisi lain terdapat sebuah pasukan yang ingin menguasai dunia dengan membuat senjata pemusnah massal. Tentu pria berdarah dingin tersebut langsung dipanggil dan diminta untuk menggagalkan rencana pemusnahan massal tersebut. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan Billy, seorang pria yang menemukan sebuah tas berisi banyak uang di sebuah toko. Mengkhawatirkan keamanannya, ia memutuskan untuk menghubungi istrinya, Jill, agar memberitahukan bahwa ia akan terlambat pulang. Namun, kekhawatiran Billy bertambah saat ia menyadari bahwa beberapa orang mencurigakan tampak mengikutinya. Dengan sigap, pria itu menyembunyikan ponselnya di saku seseorang di dekatnya untuk menghindari pelacakan. Di markas CIA, kepala operasi Will meminta semua bawahannya untuk mencari Billy yang sudah hilang selama 20 menit. Beruntung, Martha, salah satu anggotanya, melihat Billy di stasiun meskipun ia sudah tidak membawa tas yang berisi uang. Setelah masuk ke dalam taksi, Billy dengan hati-hati meminta sopirnya untuk mengemudi perlahan. Elsa, seorang rekan kerja Billy, tanpa disadari memberikan nomor plat taksi itu kepada bos mereka, Xavier. Sementara dalam perjalanan, Billy meminjam ponsel sopir taksi untuk memberitahu Martha bahwa ia tengah dikejar oleh banyak musuh. Namun, Xavier berhasil melacak taksi tersebut dan mengubah arahnya agar Billy dibawa ke lokasi yang telah ditentukan. Tanpa diduga, salah satu pengejar langsung menyerang dan membunuh supir taksi itu. Sementara itu, polisi yang telah tiba di pabrik semen memberitahu Will bahwa mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan di lokasi itu. Namun rencananya berhasil digagalkan oleh Xavier yang berhasil memindahkan Billy ke tempat yang berbeda. Xavier dengan kejam menyiksanya dengan menggunakan listrik karena Billy tetap enggan memberitahu keberadaan rekannya, Jan Stroop. Ketika pasukan penyelamat akhirnya tiba, mereka mendapati Billy sudah tidak berdaya lagi karena terlalu banyak terkena arus listrik yang diberikan oleh Xavier. Berpindah ke seorang dokter bernama Frank. Seorang agen CIA mendatanginya dengan permintaan khusus untuk menjalankan kembali percobaan program memindahkan ingatan seseorang yang baru saja meninggal. Sebagai kandidat penerima ingatan, mereka memilih Jericho, seorang narapidana psikopat tanpa perasaan. Karena pemindahan ingatan hanya dapat berhasil jika dilakukan dalam waktu 24 jam setelah kematian orang tersebut. Ia adalah seorang psikopat tanpa perasaan. Kebebasan Jericho berarti ancaman yang sangat berbahaya bagi semua orang. Karena waktu terus berjalan, salah satu agen mencoba menembaknya dengan peluru bius. Namun satu peluru bius ternyata tidak cukup untuk menidurkan Jericho yang begitu kuat. Jericho akhirnya berhasil dilumpuhkan. Mereka segera membawa Jericho ke helikopter untuk diangkut menuju pesawat militer. Namun ketika Jericho mulai sadar, ia masih sempat mencolek salah satu perawat. Frank dengan cepat menginstruksikan salah satu stafnya untuk menyuntikkan cairan penenang kepada Jericho untuk menenangkan situasi. Di sisi lain, Xavier sedang ditemui oleh media yang menanyakan tentang pengkhianatannya yang berusaha menggulingkan pemerintah Spanyol. Dengan santai, Xavier mengungkapkan keinginannya untuk menggulingkan semua pemimpin dunia dan bahkan bercita-cita untuk menjadi satu-satunya penguasa bumi. Namun pada saat yang sama, salah satu agen menemukan Elsa, seorang prajurit khusus dari Jerman. Namun keberadaan Elsa menjadi kurang penting setelah mereka mengetahui Jericho sudah berhasil ditangkap dan mendarat. Pemindahan ingatan harus dilakukan segera tanpa penundaan, karena semakin lama ditunda, semakin besar kemungkinan gagal. Di tempat lain, jasad Billy sudah menunggu dengan kepala terbuka. Terdapat banyak koneksi kecil yang telah ditanamkan pada otaknya sebagai jalur untuk pemindahan ingatan. Will bertanya, mengapa Jericho dipilih sebagai kandidat seorang psikopat? Staf tersebut menjelaskan, karena Jericho mengalami trauma masa kecil yang menyebabkan kehilangan empati dan perasaannya. Sebagian otaknya masih belum berkembang atau kosong. Maka akan diisi bagian memori kosong ini dengan ingatan Billy menggunakan metode tersebut.
Namun, saat proses pemindahan ingatan dimulai, otak Jericho mulai mengalami peningkatan suhu yang mengkhawatirkan. Frank berusaha menghentikan proses ini, tetapi Will bersikeras untuk melanjutkannya. Karena jika percobaan ini gagal, tidak akan ada kesempatan kedua. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Otak kiri Jericho kembali stabil, mungkin karena bagian otak yang diisi adalah memori kosong. Jadi, tidak ada penolakan terhadap pemindahan ingatan tersebut. Setelah Jericho pulih kesadarannya, Will terus memaksanya untuk mengingat ingatan Billy. Tanpa memedulikan rasa sakit kepala yang Jericho rasakan, Will terus memaksa hingga akhirnya Jericho berhasil mengingat sebagian ingatan Billy. Namun Jericho dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mengingat apapun. Dengan rasa frustasi, Will meminta agar uang bayaran untuk Dr. Frank dikembalikan dan menyingkirkan Jericho karena ia dianggap tidak berguna. Kembali di kantor pusat, Will dan semua agennya melihat rekaman kembali. John Stroke mengklaim bahwa dia satu-satunya yang memiliki file dokumen atau kendali atas senjata nuklir di seluruh dunia. Dengan file tersebut, ia dapat mengarahkan peluncuran nuklir dari berbagai penjuru dunia. John Stroke menginginkan sebuah negosiasi, dan sebagai imbalannya ia meminta identitas baru dan sejumlah besar uang, yakni 10 juta dolar. Lalu seorang agen mulai menjelaskan rute tempat negosiasi akan berlangsung. Namun, sial, negosiasi harus gagal dan John Stroke sendiri kini sudah mengatakan pada Jill jika Billy telah tewas saat tugas negara. Mengetahui hal tersebut, Jill pun shock dan tak mengira. Sementara itu, sebelum Jericho dibawa pergi, Dr. Frank memberikan satu pil penahan rasa sakit ke mulutnya dan memperingatkannya untuk menjaga diri dengan baik. Ketika dalam perjalanan, Jericho melihat salah satu dari 2 agen yang membawanya mengeluarkan sebuah penyuntik berisi racun jantung. Tanpa ragu, Jericho mematahkan besi tipis di interior mobil dan mengubahnya menjadi sebuah pengait. Dengan cepat, Jericho mengaitkan pengait itu ke leher sopir dan memaksa mobil menabrak mobil lain. Lanjut, Jericho membakar mobil itu beserta 2 anak buah Wills agar semuanya dianggap seperti kecelakaan. Kemudian Jericho pergi ke tengah kota dan membuat sedikit masalah dengan mencuri mobil dan menghajar pemiliknya. Lantas saat Jericho mendengar musik, tiba-tiba kepalanya terasa sakit karena ingatan Billy tentang istri dan rumahnya kembali muncul. Malam itu juga Jericho memasuki rumah Billy dan mengikat Jill. Namun ingatan Billy terus muncul ketika melihat Jill. Jericho menanyakan di mana tas besar yang berisi uang. Jill mengatakan bahwa dia tidak tahu karena memang dirinya tak mengetahui apapun. Di sini Jill dibuat bingung karena Jericho mengetahui kode bank miliknya. Kode tersebut seharusnya hanya diketahui oleh Jill dan suaminya, Billy. Karena tidak menemukan uang, Jericho lantas mengambil beberapa barang berharga seperti perhiasan untuk dijual. Tanpa diketahui, Jill sempat mematikan alarm rumahnya saat CIA menghubungi Jericho untuk memastikan Jericho mengangkatnya dan mengetahui dengan siapa Jericho berbicara. Jericho yang mengetahui hal tersebut lantas kembali mengaktifkan alarmnya. Sementara itu Jill berhasil melepas ikatan di tangannya dan segera memasuki kamar anaknya. Namun ternyata Jericho tidak kembali, dia malah pergi begitu saja meninggalkan mereka. Berpindah ke John Stroke yang sedang berbicara dengan Xavier. Dia memintanya untuk pulang kembali padanya. Namun di tengah keinginannya itu, dia memikirkan konsekuensi kehancuran dunia jika Xavier memiliki file penting tadi. John yakin bahwa perang nuklir pasti akan terjadi jika file itu jatuh ke tangan yang salah. Dengan cepat, John pun merekam permintaan negosiasi dan menyerahkannya ke kantor kedutaan Rusia untuk meminta suaka kebebasan dan uang sebesar 10 juta dolar sebagai tebusan atas file penting tersebut. Di sisi lain, seorang pria bernama Louis memberitahu Will tentang Jill yang melapor ke polisi karena adanya penyusup di rumahnya. Dan ternyata penyusup tersebut adalah Jericho. Yang mengherankan adalah Jericho mengetahui semua kode keamanan rumah Billy. Wills merasa panik karena menyadari bahwa kecerobohannya telah menyebabkan mereka kehilangan aset informasi berharga.
Ketika berjalan-jalan, Jericho melihat tumpukan buku yang mengingatkan ingatan tentang Billy kembali memperlihatkan tas berisi uang yang disimpan di belakang tumpukan buku tersebut. Tanpa ragu dia segera pergi ke perpustakaan kota London untuk mencari tasnya. Namun setelah melakukan pencarian, dia kecewa karena tidak menemukan apapun di sana. Berpindah ke Louis, dia memberitahu rekannya bahwa Jericho telah mendaftarkan dirinya di internet untuk melacak ponsel Frank. Will segera menghubungi Frank dan meminta agar Frank tidak menutup teleponnya agar dapat dilacak. Namun tiba-tiba Jericho muncul. Jericho meminta Frank untuk memberikannya lagi pil penahan rasa sakit. Frank kemudian membawanya ke apotek terdekat untuk membeli pil tersebut. Sementara itu, Xavier sedang melacak Frank lewat laptopnya dan berhasil mendengar percakapan mereka tentang Jericho yang memiliki ingatan Billy. Ketika Jericho berjalan keluar dari apotek, beberapa agensi CIA langsung menangkapnya. Elsa juga muncul, namun dia terlambat karena Martha sudah lebih dulu menangkap Jericho. Kembali ke Frank, dia meminta Wills untuk tidak lagi memukuli Jericho, terutama di bagian kepalanya karena itu bisa menghapus ingatan Billy. Frank juga memberitahu bahwa Jericho terus membicarakan tentang tas berisi uang. Dia meminta Wills mengikuti kemauan Jericho jika ingin menemukan file penting yang disebut Dutchman. Dan semua uang hasil dari kesepakatan tersebut akan menjadi milik Jericho. Namun, Jericho menaruh keinginan untuk pergi ke pantai karena ingatan tentang Billy dan Jill yang memintanya. Sementara itu, Xavier kembali beraksi dengan mengubah wajah seorang pria di bandara menjadi wajah Jan Strook untuk mengecoh pengawas dari kantor CIA. Tanpa waktu untuk berpikir panjang, Wills meminta Martha untuk membawa Jericho kembali, sementara dia sendiri bergegas menuju bandara. Sekali lagi, para polisi berhasil masuk ke dalam jebakan yang disusun oleh Xavier. Saat Martha membawa Jericho melewati jembatan, Elsa tiba-tiba menghadang mereka dan baku tembak pun tak terhindarkan. Sayangnya dalam baku tembak tersebut, Martha dan rekannya tewas. Jericho berhasil kabur dengan mobil dan melompat ke sungai untuk melarikan diri. Dia menyelam untuk menghindari kejaran polisi dan akhirnya polisi kehilangan Jericho. Wills menyadari betapa pentingnya mengamankan data dan jaringan komunikasi mereka dari Xavier yang terus melacaknya. Oleh karena itu, Wills segera melakukan pembaharuan password dan data firewall baru untuk jaringan mereka guna meningkatkan keamanan. Berpindah ke Elsa. Dia merasa perlu meminta maaf kepada Xavier karena telah gagal membawa Jericho ke hadapannya. Kembali ke Jericho, terlihat dia berjalan dengan luka di kakinya. Ternyata dia memutuskan pergi ke rumah Jill untuk mengobati lukanya. Ketika Jill tiba di rumah, Jericho segera memberitahu semuanya bahwa ingatan Billy ada di kepalanya. Awalnya Jill tidak percaya. Namun Jericho membuktikan dengan mengungkap ingatan Billy tentang Jill yang hanya bisa diketahui oleh Jill dan Billy sendiri. Jericho berhasil bahwa setelah dia menyelesaikan urusannya, dia akan pergi dan tidak akan menyebabkan masalah lagi. Di sisi lain, Jan Strook berhasil meretas sistem kapal selam menggunakan file Dutchman. Dia berhasil meluncurkan sebuah rudal. Namun untungnya, Jan Strook dengan cepat menghancurkan rudal tersebut sebelum mencapai lokasi target yang berbahaya. Kembali ke Jericho, terlihat dia sedang bermain bersama Emma, anaknya Jill. Jill melihat adegan itu dan sangat takut karena dia masih belum sepenuhnya mempercayai Jericho. Jill meminta Jericho untuk segera pergi dari rumahnya. Namun Emma malah mengajak Jericho makan bersama, menunjukkan bahwa dia merasa nyaman dengan kehadiran Jericho. Setelah selesai makan, Jericho bersiap-siap untuk pergi. Kemudian Jill meminta Jericho untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Jericho memperlihatkan kebiasaannya memegang hidung dan mulai mengungkap ingatan Billy kepada Jill. Jill yang tersentuh oleh pengungkapan Jericho dengan pinta hati mengizinkan Jericho untuk tinggal lebih lama di rumahnya. Esok harinya Jill membangunkan Jericho. Tiba-tiba Jericho kembali mengingat tentang tas berisi uang yang dia simpan di antara susunan rak buku di universitas tempat Jill mengajar. Tanpa ragu, Jericho segera meminta kunci mobil dan kunci untuk masuk ke universitas. Namun saat Jericho pergi, sialnya Elsa muncul dan menculik Jill dan Emma untuk mengancam Jericho agar menyerahkan file penting yang dia miliki.
Sementara Jericho telah tiba di universitas dan berhasil menemukan tas berisi uang di penyimpanan buku. Dia tersadar bahwa Xavier dan Elsa telah menunggunya di depan pintu keluar. Dan Elsa dengan cepat menyetrum Jericho melalui sebuah pintu listrik. Sementara itu di kantor, Wills melihat rekaman pengawas yang menunjukkan beberapa orang Rusia tiba di dermaga, bersiap-siap untuk melakukan kesepakatan yang melibatkan file Dutchman. Wills segera memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti dan memantau mereka. Di tempat lain, Jericho ditanyai tentang keberadaan Jansruk dan file Dutchman. Namun dengan cepat, Jericho menunjukkan ke arah gedung sebelah, memberitahu bahwa Jansruk berada di sana. Di sisi lain, Wills dan semua anak buahnya terus memantau beberapa orang Rusia itu dari kejauhan. Dari gedung sebelah, Jansruk melihat beberapa orang Rusia sudah berada di bawah. Ketika anak buah Wills menyadari Xavier sedang membawa Jericho, Wills segera memerintahkan anak buahnya untuk mengamati gerak-gerik orang Rusia, mengantisipasi kemungkinan tindakan mereka. Ketika pertempuran tak terhindarkan, Elsa khawatir akan keselamatan Xavier, dan ia meminta Xavier untuk pergi lebih dulu dan menyelamatkan diri. Sementara itu, Elsa bersama rekannya bertekad membawa Jericho menemui Jansruk untuk mengambil file Dutchman. Namun, tiba-tiba Jericho berhasil merebut sebotol cairan peledak dan membuangnya ke arah Elsa. Wills, tanpa ragu mereka bergegas menuju sumber ledakan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Scene berpindah ke Jansruk saat dia ingin pergi. Jericho muncul dari pintu dan memberikan uangnya bersama password barunya. Jericho meminta Jansruk memindahkan semua file Dutchman ke dalam flash disk. Ternyata Elsa belum mati. Dia kembali bangun dan menembak Jericho mengenai bahu kirinya. Namun nasib Jansruk agak lain. Elsa langsung membunuhnya setelah mendapatkan flash disk itu. Di sini Jericho kembali berdiri memukul Elsa yang lengah dengan pot bunga. Kemudian lanjut memukuli Elsa dengan brutal menggunakan tiang lampu tidur hingga tewas. Lanjut, Jericho keluar dengan flash disknya. Jericho melihat kesempatan ini dan memutuskan untuk melarikan diri dengan mobil ambulan tersebut. Saat Pete memberitahu mereka bahwa Jericho membawa mobil ambulan, mereka langsung memutuskan untuk mengejar Jericho karena flash disk file Dutchman ada di tangan Jericho. Tiba-tiba Jericho menghubungi Xavier dan mengusulkan sebuah pertukaran. Sementara itu Will mencoba berbicara dengan Jericho melalui radio, berusaha meyakinkannya untuk berpikir tentang keselamatan banyak orang. Namun Jericho tetap bersikeras untuk menyelamatkan Emma dan Jill dengan menukar flash disknya. Namun Jericho berhasil menghindari dan menggagalkan upaya mereka. Ketika akhirnya tiba di lokasi, Jericho dengan cepat menangani semua anak buah Xavier dengan tegas. Xavier pun mengancam akan membunuh Emma jika Jericho tidak segera membuang senjatanya dan menyerahkan flash disknya. Tanpa ragu, Jericho melemparkan flash disk itu ke dalam pesawat demi menyelamatkan Emma. Xavier segera meluncurkan rudal besar menuju lokasi Jericho sebagai balasan. Setelah tiba di landasan, Wills marah besar pada Jericho karena telah memberikan flash disknya begitu saja. Dia menyadari bahwa dengan flash disk tersebut, Xavier pasti akan mengaktifkan senjata pemusnah massal. Disinilah Jericho menjelaskan bahwa sebenarnya ia telah meminta Jansruk untuk mengubah tujuan target pada flash disk tersebut. Artinya, jika Xavier meluncurkan rudalnya, rudal itu akan menargetkan flash disk yang berada di tangan Xavier sendiri. Setelah kejadian itu, rasa lega menyelimuti semua orang dan Jericho segera mendapatkan perawatan medis untuk menyelamatkannya. Setelah 1 bulan berlalu, Jill dan Emma mendatangi Jericho yang berada di tepi pantai. Dari kejauhan, Wills dan timnya memantau aktivitas di sana. Frank berkata, seiring berjalannya waktu, ingatan Jericho akan sepenuhnya digantikan oleh ingatan Billy. Jericho bukan lagi penjahat psikopat tanpa perasaan. Ingatan Billy telah mengubahnya, memberinya perasaan dan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah. Sungguh beruntung Jericho, dan film pun tamat.